Oh, sudah live ya. Sebentar. Aneh lagi pesan ini, mic kayak punya Yo doang. Cuman baru Loh kan ini, baru nyampe Tokyo nih. Pesannya jauh dari Hong Kong. iya memang ini Hong Kong kan ya. Ya, biar nggak berisik. Udah masuk live-nya, Kak. Hah? Udah masuk ya? Udah. Saya malah nge-share yang si Giri lagi. Iya. Alah. Ini baru masuk, Kak. Baru masuk. Oke. Sebentar, oke. Atau Pak Teddy kita bisa langsung buka aja Pak, biar nggak apa-apa. Oke. Ini aja. Langsung aja. Bentar. Ya. Pasang headset dulu. Iya. Bentar. Di Bandung, Kak? Jakarta di Pasar Minggu di Coffee Bangi. Oh, Pasar Minggu. Lagi ada itu. Biasalah. Ya, silakan Pak Teddy dibuka Pak. Bukannya udah jamaah udah adalah. Udah Apa banyak kita ya? berjalan. Ya, relatif lah. Yang penting berjalan. Nah. Oke. Lu saya pakai headset sekarang. Bagus, Pak, suaranya. Bagus. Iya, ya. Tadi. Wes. Mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kajian pada malam hari benerin dulu ini. itu, jangan digidas itunya. Oh iya, ini ya. Iya. Betul. Mulutnya di Udah bawah. Iya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kajian dimulai kami sampaikan kembali bahwa seluruh peserta akan di-mute. Sekiranya ada pertanyaan, silakan melalui chatting atau tekan langsung gambar mic-nya sehingga bisa bicara. Pertanyaan bisa dijawab pada saat kajian berlangsung atau setelah materi tersampaikan seluruhnya. Baik, Pak, kita mulai sekarang. Silakan, langsung aja Pak Teddy. Ya. Bapak Ibu, sebelum kajian dimulai, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta kajian pada malam hari ini, insya Allah materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Oke Setiawan. Dan sepertinya Pak Oke lagi nggak di rumah ya, sedang di luar. Iya. Suaranya mohon maaf, mungkin ada background suara yang agak rame, mohon dimaklumi. Oke Pak Oke, silakan dimulai. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy dan jamaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tapi suara saya jelas Pak Teddy? Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja menyampaikan suatu materi yang sebenarnya ini adalah ringkasan atau rangkaian dari ilmu-ilmu yang selama ini disampaikan. Oke, saya mungkin seperti biasa saya minta sparring partner Pak Teddy ya untuk TikTok seperti biasanya Pak. Begini Pak Teddy, kan suka tidak suka kita ke dasar awal kita menjalani hidup ya, bahwa manusia itu pasti selalu
ketika Allah memberikan ujian hidup atau masalah hidup tuh ingin secepatnya keluar dari permasalahan hidupnya. Betul ya Pak Teddy ya? Jadi siapapun Betul. orangnya maupun siapapun itu pasti ketika punya masalah, instingnya, jadi insting tuh memang udah bawaannya bahwa setiap manusia itu ketika punya masalah tuh dia ingin secepatnya keluar dari masalahnya. Apapun masalahnya, baik hutang, penyakit, yang prinsipnya adalah secepatnya dia harus keluar dari permasalahan itu. Kan begitu ya Pak Teddy ya? Nah sekarang Betul. pertanyaan saya, berarti kalau seperti itu, saya mau nanya ke Pak Teddy itu kalau ditanya itu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah biasanya? Secara umum orang akan bilang saya tidak ingin punya masalah. Oke, berarti kalau gitu masalah itu dari siapa Pak? Kalau memang Pak Karena Teddy tidak mau punya masalah. yang sudah pasti bukan dari saya, dari orang di luar ya. Betul, karena kalau misalnya memang meskipun misalnya kenyataannya kadang-kadang kita buat masalah sendiri kan? Betul. Ya kan? Tapi intinya adalah ketika kita tanya kepada semua orang, pasti orang itu tidak mau atau tidak menginginkan adanya masalah. Jadi kalau saya bisa simpulkan kepada Bapak Ibu semua, ternyata meskipun itu dari sikap kita, dari kesalahan kita dan lain-lain, ternyata memang masalah itu adalah pemberian dari Allah. Yang jelas Allah punya maksud kepada setiap manusia di dalam memberikan ujian atau masalah hidup. Betul nggak Pak tadi? Betul. Oke, jadi saya buat rumus ya nomor 1, bahwa yang namanya masalah hidup itu memang dari Allah, terlepas dari kesalahan kita, terlepas dari misalnya kita lalai dan lain-lain. Tetap karena semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah, jadi setiap permasalahan yang menimpa diri kita pun meskipun itu dari kelakuan kita, tapi tetap hakikatnya itu datang dari Allah. Jelas ya? Masalah nanti itu teguran, ujian itu urusan nanti. Tapi intinya adalah tidak mungkin masalah itu bisa datang sendiri kalau tidak atas izin Allah. Berarti setiap permasalahan yang menimpa diri kita pasti prosesnya adalah harus lewat izin Allah. Setuju Pak tadi? Setuju. Oke, jadi kita setuju dulu ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Jadi masalah itu datang dari Allah. Oke, kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini penting. Menurut Pak Teddy, Allah itu memang tujuannya hanya sekedar memberikan masalah atau sebenarnya mungkin bukan masalah, Pak? Menurut Pak Teddy aja, ini jawaban umum aja, Pak, kira-kira. Kalau secara umum orang kan bilang, wah ini masalah nih, sekedar masalah kan? Nah, betul. Cuman pertanyaan saya, itu kan dari sisi kita sebagai manusia yang menerima masalah kan, Pak ya? Betul. Tapi menurut Pak Teddy, Allah tuh memang punya tujuan untuk membuat manusia bermasalah atau tidak sebenarnya? Tidak, kan jelas Al-Quran juga menyampaikan bahwa Allah tidak akan menzolimi sebesar Zahra. Nah, berarti berdasarkan ayat tersebut, surat An-Nisa 40 itu, meskipun kelihatannya menurut kita itu masalah, tapi kan hakikatnya sebenarnya Allah memberikan itu sebenarnya bukan masalah kan Pak? Benar nggak? Betul. Berarti salah nggak kalau kita menganggap itu tuh masalah? Meskipun memang kelihatannya masalah benar gitu loh. Tapi hakikatnya Allah memberikan suatu ujian masalah itu, kan sebenarnya bukan untuk menjadi masalah untuk kita kan Pak? Betul. Kenapa? Jadi kita simpulkan yang pertama masalah itu datang dari Allah. Yang kedua meskipun itu seakan-akan terlihat masalah, sebenarnya bukan masalah. Nanti saya buktikan ayatnya Bapak dan Ibu. Jelas nggak deh? Jadi kalau kita merasa bermasalah terhadap ujian yang Allah beri, itu tuh salah atau benar Pak? Kira-kira Pak? Sangat salah itu berarti ya. Sangat salah karena memang dari awal pun Allah memberikan ujian hidup itu bukan untuk membuat kita bermasalah gitu loh. Tapi ketika kita menerimanya menjadi masalah, ya itu memang kesalahan kita. Pertama mungkin kita tidak paham, kan itu saja sebenarnya. Nah, Betul. mari kita buktikan apakah benar bahwa sebenarnya Allah memberikan ujian apapun itu sebenarnya tidak ada niat untuk membuat kita bermasalah. Ya, Pak Teddy ya? Iya. Oke, ini ayat kunci yang mungkin Bapak Ibu mungkin bosan juga, tapi ini memang di sini dasarnya ya. Jadi nomor 1, bahwa setiap masalah itu adalah pemberian dari Allah. Terlepas dari kita salah, terlepas kita tertipu orang dan lain-lain. Kenapa? Dasarnya semua kejadian itu harus atas izin Allah. Dan kalau ditanya pun ternyata manusia pun tidak ingin punya masalah. Berarti semua kejadian atau semua permasalahan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mari kita
kupas bersama, kita berdiskusi di nomor 2 ini, benar tidak bahwa sebenarnya masalah itu bukan masalah, ya. Oke Pak Teddy, Pak Budiman tolong buka surat 10 ayat 107. Ini ayat kunci Coba yang selalu saya sampaikan. Saya yang buka aja Kak gitu. Silakan. Yunus 107. Saya bacakan dulu ya. Ya, jadi cara memandangnya supaya berbeda Pak, bahwa kita selalu menerima seakan-akan masalah gitu loh. Padahal ternyata bukan masalah sebenarnya gitu loh. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Oke, jadi coba kita renungkan dulu ayat tersebut. Jadi Allah kalau memberikan suatu kemudaratan atau memberikan permasalahan, jadi Allah memberi nih kepada kita. Terus Allah pun berjanji, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti Allah yang memberi dan Allah pula yang mengambilnya. Betul nggak Pak tadi itu poinnya? Betul. Berarti kalau tanda kutip, berarti kan sebenarnya masalah itu hanya dititipkan oleh Allah kepada kita kan Pak? Betul. Titipannya jadinya ya. Ya kan hanya kan Allah yang memberi, ya kan? Dan hanya Allah pula yang bisa mengambilnya. Oke, silakan Bapak Ibu lihat dulu terjemahan ayatnya ya. Jadi di situ sudah jelas bahwa dan jika Allah mengendaki menimpakan suatu bencana atau kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi Allah memberi suatu kejadian dan hanya Allah juga yang bisa mengambilnya. Setuju Pak tadi ya? Allah yang memberikan ujian dan nanti Allah pula yang mengambil ujian itu, yang menyelesaikan ujian tersebut. Allah yang memberikan masalah dan Allah juga yang mengambil masalah tersebut. Jadi pertanyaan saya, masalah yang selama ini menimpa kita itu ternyata hanya titipan dari Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri pun yang bisa mengambilnya. Berarti kita punya kemampuan mengambilnya nggak Pak? Tidak Pak. Oke, berarti pertanyaan saya sekarang ke pemahaman yang awal. Berarti kalau manusia bermasalah tuh kenapa Pak kalau seperti itu? Karena dia merasa masalah itu punya dia. Pak, saya punya masalah Pak. Kan sebentar gitu ya, bahasa kita sama ini ya. Coba menurut tadi gimana jadinya? Karena kita merasa masalah itu punya kita. Saya bermasalah Pak Ustadz. Kan gitu biasanya ya. Oh, Pak hilang. Sebentar. Oke, sekali lagi Pak. Jadi pertanyaan saya ke Pak Teddy ya, berarti kalau melihat mekanisme ayatnya seperti itu, Allah yang memberi masalah dan Allah yang mengambilnya, berarti kan poin 1 masalah itu adalah titipan. Kan begitu ya? Ya. Terus yang kedua, ternyata Allah di situ menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Kan begitu kan? Betul. Betul kan? Betul. Nah, paham ya? Nah, berarti pertanyaan saya sekarang ke Pak Teddy, kenapa kalau gitu manusia merasa bermasalah? Karena dia merasa masalah itu punya dia. Kan orang sering bilang, saya punya masalah Pak Ustadz. Masalah saya ini, kan gitu ya. Oke, makanya. Oke, kenapa orang itu sekarang merasa bermasalah? Kan begitu poinnya. Karena dia merasa dia yang mau mengambil masalah tersebut. Karena dia merasa dia yang mau menyelesaikan masalah tersebut. Kan begitu kan Pak? Betul. Ayo, benar nggak? Selama ini, makanya tadi saya bilang, selama ini manusia itu merasa ketika punya masalah itu kan dia ingin secepatnya keluar dari masalah. Betul nggak? Betul. Padahal Allah sudah bilang, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Betul ini? Betul. Nah, kalau hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah, berarti kita tuh bisa nggak menyelesaikan, Pak? Tidak, karena yang Allah bilang hanya Allah bisa menyelesaikan. Karena kita ingin secepatnya keluar dari masalah tersebut, kan gitu kan? Padahal kita tidak bisa menyelesaikan, berarti masalah tidak untuk kita. Jadi masalah karena kita merasa kita ini. Jadi orang bermasalah itu kenapa Pak? Karena merasa dia yang menyelesaikan.
Karena Harus merasa dia yang bisa menyelesaikan. Mari kita kupas. Betul nggak? Betul nggak ya? Kan kita disuruh Allah hanya sekedar berikhtiar ya Pak Teddy ya? Betul. Betul nggak? Ikhtiar yang kita lakukan itu 100% bisa menyelesaikan masalah atau harus ada ikut campur tangan Allah harusnya? Harus ada ikut campur tangan Allah. Kalau bisa 100% selesai berarti udah nggak jadi masalah dia kan. Nah, makanya semua kejadian harus atas izin Allah kan Pak? Betul. Nah, karena semua kejadian harus atas izin Allah, makanya pasti sekecil apapun Allah akan terlibat di dalam penyelesaian permasalahan. Makanya saya tegaskan di ayat ini, hati-hati loh Bapak Ibu, semua masalah itu datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa mengambilnya. Terus kenapa kita selama ini merasa bermasalah? Karena kita ingin menyelesaikan. Padahal tugas menyelesaikan masalah itu tugasnya Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, kan begitu kan? Ikhtiar semaksimal mungkin supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita. Jadi kesalahan kita selama ini merasa bermasalah karena kita ingin menyelesaikan. Padahal Allah sudah bilang, hanya aku yang bisa menyelesaikan. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali aku. Jadi Pak Teddy tahu kesalahan selama ini kita berpikir di mana slipnya Pak? Selama ini kita merasa bermasalah? Ya itu, karena kita merasa kita yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, karena kita merasa kita yang mau menyelesaikan. Jelas ini Bapak Ibu ini? Paham? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami misalnya Bapak Ibu sudah mentok, jalan keluarnya hutang dari mana, tiba-tiba dapat rezeki dari yang tidak terduga-duga. Pernah nggak Pak Teddy mengalami itu? Iya, setelah mentok ya. Berarti kan bukan karena kemampuan usaha kita yang luar biasa, bukan kan Pak? Betul. Karena tanda kutip kemahabaikannya Allah untuk mengambil masalah tersebut. Jadi kalau kita simpulkan orang merasa bermasalah itu karena dia merasa dia yang mau menyelesaikan. Itu yang menjadi salah Bapak dan Ibu. Padahal hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti ketika kita punya masalah hidup, Pak Teddy ya, saya mau nanya, berarti ketika kita punya masalah hidup, kita itu fokusnya bagaimana supaya masalah kita selesai atau bagaimana supaya Allah menolong kita, Pak? Seharusnya bagaimana supaya Allah menolong. Nah, kalau fokusnya seperti itu, jadi masalah nggak akhirnya? Tidak jadi masalah karena tidak jadi masalah. Betul, karena fokus kita adalah bagaimana supaya Allah mau menolong gitu loh. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi nomor 2, ternyata masalah itu sebenarnya bukan masalah. Kalau pola berpikir kita fokus bagaimana supaya Allah yang mengambil masalah kita. Jadi yang membuat Bapak Ibu selama ini merasa bermasalah itu karena Bapak Ibu merasa Bapak Ibu yang akan menyelesaikan. Itu loh Pak Teddy. Tapi pertanyaan saya, wajib kita selesaikan nggak Pak? Wajib, masalah itu harus diselesaikan. Wajib, karena Allah menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan hasil ikhtiar kita. Kan begitu kan Pak? Tapi selesai dan tidak selesai terserah dari keinginan Allah sendiri. Jadi paham Pak tadi kenapa orang selama ini bermasalah? Karena apa? Karena dia merasa dia yang akan menyelesaikan. Mohon maaf saya ulang-ulang ini ya, karena di sini pondasinya. Jadi satu, masalah itu semua tetap datang dari Allah karena semua kejadian tidak mungkin tanpa izin Allah. Tapi yang kedua, ternyata Allah pun memberikan masalah itu sebenarnya harusnya bukan masalah. Karena tetap Allah yang pun nanti yang menyelesaikan, tapi berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Makanya ikhtiarnya bukan ke arah bagaimana supaya masalah kita selesai. Ikhtiarnya adalah pada arah bagaimana supaya Allah menolong masalah kita. Gitu loh Ustaz tadi. Ya, kalau kita sudah fokus seperti itu, insya Allah tidak akan merasa bermasalah. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Teddy. Caranya supaya Allah mau mengambil masalah kita, kira-kira apa yang harus dilakukan? Caranya. Supaya Allah mau mengambil masalah kita atau supaya Allah mau menolong kita tuh caranya bagaimana Pak tadi? Ya tentu dicari apa syarat-syaratnya supaya Allah menolong.
Kira-kira kalau kita mau cari, ya Allah, caranya bagaimana sih supaya engkau mau menolong masalah saya? Berarti carinya tuh di kamus bahasa Inggris atau di Al-Quran? Ya, tuntunan umat Islam kan Al-Quran ya. Berarti Nah, kita kita cari di carinya di Al-Quran. Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu jelas ya Bapak Ibu ya, bagaimana supaya Allah mau menolong. Ternyata Allah berfirman di ayat inti yang kita keliling kemana-mana itu apa? Surat Al-Baqarah 153. 3. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi caranya supaya Allah mau mengambil masalah kita, berarti kita fokus, ikhtiar tetap kita jalani, tapi berimannya, sabarnya, sholatnya harus kita perbaiki. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Teddy nih. Oke, yang terakhir ini poinnya. Misalnya kita sudah menjalankan sabar, sudah menjalankan iman dengan benar, sudah menjalankan sholat dengan benar. Kita tetap harus ikhtiar nggak Pak? Coba. Oh, tetap harus ikhtiar. Kenapa Pak? Kenapa? Kok harus tetap ikhtiar? Iyalah, misalkan masalah saya hutang. Kok saya nggak ikhtiar, masa tiba-tiba Allah ngasih klundang turun satu batang emas. Gitu. Tapi kan syarat iman sabar sholatnya sudah dipenuhi Pak. Tetap harus ikhtiar juga nggak? Tetap harus ada sarananya supaya Allah bisa memberikan bantuannya. Betul. Kenapa harus kita ikhtiar? Karena dalam rangka mewujudkan pertolongan Allahnya. Kan misalnya Allah ya kan, oke misalnya Pak Teddy beriman dengan benar sudah, sabar dengan benar sudah, sholat dengan benar sudah. Nah, karena Allah mau mewujudkan pertolongannya, maka pertolongan itu diwujudkan pada saat kita melakukan ikhtiar. Makanya di surat 13:11 atau 856 itu Allah merubah nasib satu kaum berdasarkan usaha. Jadi misalnya kalau kita dari sakit menuju sembuh, tetap harus ada ikhtiarnya. Tapi ikhtiar itu sudah dalam rangka mewujudkan janji Allah terhadap menolong kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau gitu ikhtiarnya pasti selesai nggak Pak? Pasti selesai. Pasti selesai karena sudah dicegat dari awal, kan gitu kan? Sudah dicegat dari awal dan pola berpikir kita pun sudah berubah bahwa saya pokoknya hanya berikhtiar itu supaya Allah mau menolong saya. Maka saya bawa syarat iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Jadi akhirnya Bapak Ibu tidak stres dalam menjalani ujian tersebut. Dan memang akhirnya bukan masalah karena fokus Bapak Ibu berubah. Yang tadinya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah, fokusnya berubah bagaimana supaya Allah mau menolong masalah kita. Bapak Ibu penuhi iman sabar sholat, ikhtiar tetap berjalan, maka nanti ketika menurut Allah pas sesuai syarat, maka Allah janjinya akan mewujudkan pertolongannya lewat ikhtiar yang kita lakukan. Jelas seperti ini? Oke, jelas. Terakhir, pertanyaan keempat, terakhir. Ketika kita ikhtiar itu karena kita merasa mampu, atau kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita, Pak Teddy? Mana yang benar? Merasa mampu karena kita bisa menyelesaikan masalah, atau merasa yakin bahwa pasti Allah akan menolong kita? Menurut Pak Teddy mana yang benar? Yang kedua, yakin Allah akan menolong kita. Berarti pertanyaan saya, berarti kita kepada Allah tuh merasa tidak mampu atau merasa mampu untuk menyelesaikan? Ya harus merasa tidak mampu. Kalau merasa mampu, kerjain dulu sudah. Gitu kan. Jadi ingat ya, jadi ikhtiar yang kita lakukan itu benar-benar didasarkan pada hati kita bahwa ya Allah, saya hanya menjalani ikhtiar, meningkatkan sabar sholat, iman yang benar, lalu dalam hati kita benar-benar selalu merasa tidak mampu. Jadi dari awal ikhtiar itu, Allah benar-benar sudah rangka menolong Bapak dan Ibu di dalam menjalani masalahnya. Gitu. Insya Allah Bapak Ibu dalam menjalani itu tidak akan ada beban, enjoy aja. Karena fokus Bapak Ibu sudah bergeser. Tadinya bagaimana secepatnya keluar dari masalah, sekarang malah berpikirnya bagaimana supaya Allah secepatnya menolong saya dengan membawa syarat Al-Baqarah 153, yaitu iman, sabar, dan sholatnya. Sudah dijalani, Bapak Ibu perhatikan nanti dalam perjalanannya bagaimana Allah membuka jalan keluar dengan begitu mudah. Karena dari awal Bapak Ibu sudah melibatkan Allah di dalam menjalani permasalahan itu. Jadi sebenarnya masalah itu memang bukan masalah Bapak dan Ibu. Karena tujuan Allah kan pertama juga sudah jelas kan meningkatkan keimanan, pembelajaran untuk kita dan lain-lain gitu loh. Jelas ini Pak Teddy ini? Jadi ada 4 langkah ya. 4 langkah
yang harus kita tegaskan kepada diri kita sendiri, terutama juga untuk saya, bahwa sebenarnya masalah itu bukan masalah. Ketika kita merasa bermasalah itu karena kita merasa kita yang akan menyelesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi tidak pusing dan ingin tidak menjadi masalah, yakinlah bahwa setiap permasalahan itu hanya Allah yang menyelesaikan. Tugas kita hanya berikhtiar supaya Allah mau menyelesaikan. Kan beda Pak, meskipun kelihatannya sama tapi beda jalurnya gitu loh. Jelas Bapak Ibu ini? Nah, jadi poin yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan gini gimana Pak Oke? Secara umum kan kita merasa kita punya kemampuan ya untuk menyelesaikan. Misalkan yang punya utang kita tetap berusaha untuk menyelesaikannya. Nah tadi statementnya kan jelas selama kita merasa masih mampu, Allah kan nggak akan menolong ya. Pasti kasih terus cobalah terus. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mudah berserah diri? Nah mungkin itu pertanyaan. Pertanyaan saya tuh gampang aja. Kita niat menagih kepada si yang punya hutang itu, niatnya apa sih Pak? Supaya dia bayar atau supaya Allah mau menolong merubah hatinya untuk membayar? Itu aja. Coba. Kita tuh biasanya lagi pengen kalau bayar ya, pengen cepat dibayar. Kan itu jadi terjebak mampu. Makanya itu saya bilang digeser. Kita menagih hutang itu hanya sekedar menjalankan kewajiban kita supaya Allah melihat kesungguhan ikhtiar kita. Sudah selesai kan? Berarti meskipun dia tidak bayar, tapi kita di hadapan Allah udah benar belum, Pak? Sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar berarti nanti Allah selesaikan nggak? Selesaikan. Ya gitu kan tadi udah rumusnya hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi tetap berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan gitu loh. Jadi harusnya nggak ada yang pusing. Sebenarnya dalam ikhtiar pun kita harusnya nggak pusing, Pak. Kalau kita pegang poin itu ya, poin 1 dan 2 itu loh. Ingat loh, semua masalah dari Allah, tapi Allah udah bilang itu bukan masalah, kan begitu kan? Ternyata manusia merasa bermasalah karena apa? Karena merasa dia yang mau menyelesaikan. Makanya yang jadi pusing itu adalah karena kita merasa kita yang bisa menyelesaikan. Padahal pasti semua kejadian itu Allah akan terlibat. Kenapa terlibat? Segala kejadian harus atas izin Allah. Berarti Bapak Ibu lunas dan tidak lunas pun tergantung izin Allah kan? Bukan tergantung kemampuan kita kan Pak? Betul. Coba. Jelas nih Bapak Ibu nih. Jadi sebenarnya simpel saja. Bapak Ibu tinggal menjalani atau tidak kan itu aja sebenarnya kan? Kalau menjalani Bapak Ibu nanti lama-lama buktikan saja. Benar nggak? Kalau kita benar-benar menggunakan ayat tadi 10.107 itu dan menggunakan Al-Baqarah 153 untuk menjalani proses permasalahan hidup kita, insya Allah akan mudah. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih merasa bermasalah, karena Bapak Ibu pasti merasa Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan. Padahal Allah sudah bilang kan hanya aku yang bisa menyelesaikan. Itu. Karena segala sesuatu kalau tanpa izin Allah juga nggak akan bisa kan Pak? Misalnya kita sudah maksimal, udah oke, belajar udah 100%. Tapi kenapa nilainya kadang-kadang jeblok juga kan, nggak ada bagus kan? Nah itu karena memang Allah ingin menunjukkan semampu apapun kamu sebagai manusia tetap hanya Allah sebagai penentunya. Itu kan jelas ya di surat 28 ayat 88 bahwa segala keputusan ketentuan ada di tangan Allah. Jadi manusia ya silahkan aja ikhtiar. Tapi ikhtiarnya arahnya bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan. Bagaimana supaya Allah menolong. Bukan bagaimana supaya masalah saya cepat selesai. Kalau orang berpikirnya seperti itu, yang menyelesaikan siapa jadinya Pak? Kalau begitu Pak? Ya, kan kita yang menyelesaikan jadinya kan? Nah, akhirnya jadi stres, bingung, dan lain-lain itu dari situ kan Pak, awalnya kan Pak? Awalnya ya. Nah, jadi malam ini saya tidak lama-lama ya, saya hanya singkat saja menjabarkan 4 poin itu. Silahkan Bapak Ibu tinggal menjalani. Kan kemarin udah jelaskan iman, sabar, sholat itu kan pelajaran dasar di 7 ilmu penjernih hati yang harusnya Bapak Ibu sudah kuasai semua lah. Wong kita kan ngaji sampai kayak minum obat kan sehari 3 kali ya Pak tadi ya. Ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu komit dengan hal ini, silahkan Bapak Ibu buktikan. Ya, ingat ya, cuman di situ doang Bu. Jadi Bapak Ibu kalau merasa bermasalah, kalau kayak tadi lah ada jamaah saya kan, telepon dan lain. Dia tuh merasa bermasalah karena seakan-akan dia yang mau menyelesaikan. Akhirnya saya geser loh. Ibu emang Ibu bisa menyelesaikan? Oh kenyataannya Ibu tetap nggak bisa kan? Saya bilang menagih orang pun. Iya ya Pak Ustadz. Ya. Terus kenapa? Saya bilang. Kalau udah nggak bisa, nggak usah ngeyel, seakan-akan kita bisa. Secepatnya ibu minta ampun kepada Allah, terus mohon supaya Allah mau bantu menyelesaikan. Pasti selesai, saya bilang. Kan gitu aja sebenarnya permasalahannya. Yeah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, menyelesaikan masalah itu mudah kok. Kenapa? Karena Allah menawarkan.
Coba saya mau nanya ke Pak Teddy. Kalau Pak Teddy nawarin saya, Poke nanti kalau Poke punya masalah misalnya hutang apa-apa ngomong ke saya nanti saya bayarin. Pak Teddy udah ngomong gitu ke saya. Terus saya punya masalah hutang. Terus saya ngomong ke Pak Teddy tolong bantu saya punya hutang. Pak Teddy mau lunasin nggak? Nah, sudah dijanji kayak gitu. Kenapa? Sudah janji kan? Sudah menawarkan janji. Kan? Iya, nah, nawarkan malah. Allah nawarin apa ke kita, Pak? Ya, Allah akan menyelesaikan masalah itu. Nah, Allah sudah menawarkan kan? Mintalah kepadaku, maka kau kukabulkan. Surat Al-Baqarah 186. Terus Allah juga nawarkan, ayo orang beriman jadikanlah sahabat Rasulullah sebagai penolongmu. Itu kan tawaran Allah semua kan, Pak? Iya. Benar nggak? Pak tadi percaya nggak kalau Allah menawarkan itu? Percaya. Nah terus kenapa kita nggak pakai? Kita malah kreatif sendiri bagaimana supaya menyelesaikan. Ngapain pakai kita? Karena Allah sudah menawarkan, pakai itu. Gitu loh. Jangan kreatif sendiri, Bu. Coba saya mau nanya, Pak tadi percaya kan Al-Quran itu sempurna kan, Pak? Sangat percaya. Ada kitab lain nggak yang lebih sempurna dari Al-Quran? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalau memang Pak tadi percaya Al-Quran itu sempurna dan petunjuk hidup, gitu kan? Petunjuk hidup untuk kita. Berarti kan kita tinggal mau ikuti atau tidak kan petunjuknya kan, Pak? Betul. Nah, menurut petunjuk, ternyata hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah menurut petunjuk itu. Terus kenapa kita yang ingin menyelesaikan kalau gitu? Tugas kita itu hanya mengerjakan, hanya berikhtiar supaya Allah mau menolong permasalahan kita. Itu tugas kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah nggak pusing harusnya gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Selipnya di mana ya Pak Oke ya? Kan gini, kita tahu, ya kan semua jamaah yang hadis ini pasti tahu yang namanya masalah itu Allah akan menyelesaikan. Kemudian juga masalah rezeki juga Allah jamin kan banyak artinya di sini seluruhnya terada, tapi secara kenyataannya kok tetap aja orang masa sulit ya. Oke, salahnya di mana ya? Ini saya jelaskan. Salahnya itu cuma slipnya tuh di pola pikir, Pak. Karena dari awal ketika orang diberikan masalah, pasti keinginannya bagaimana supaya cepat selesai, kan begitu kan? Oh iya. Bukan bagaimana supaya Allah, bukan berpikirnya itu bagaimana supaya Allah mau menolong masalah saya. Dia selalu berpikirnya itu bagaimana saya supaya secepatnya keluar dari masalah ini. Nah itu yang masalah. Akhirnya secara tidak sadar dia maksa Allah untuk menyelesaikan masalah dia kan? Iya, iya. Benar ya? Berarti Allah dipaksa untuk mewujudkan keinginan kita kan? Ya, betul. Kira-kira itu sopan nggak maksa Allah untuk mewujudkan keinginan kita, Pak? Sangat kurang ajar itu. Nah itu yang terjadi. Karena didasari dari kalau punya masalah tuh ingin secepatnya selesai masalah itu. Padahal Allah tahu kan kapan masalah itu harus selesai gitu kan? Ya. Nah jadi kalau memang Bapak Ibu percaya kepada Allah, serahkanlah kepada ahlinya. Sudah, urusan selesai tidak selesai itu urusan Allah. Tugas kita hanya berikhtiar supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita. Itu doang sebenarnya. Karena kalau Allah tidak mau ya tidak mau juga gitu loh. Kayak kemarin lah, Pak Ustadz saya kan sudah begini-begini, kenapa kok masalah saya nggak selesai-selesai? Terus saya jawab apa ke jamaah itu? Kalau Allah nggak mau, ibu mau apa? Saya bilang. Akhirnya ya kan dia maksa tuh, kenapa saya udah sabar, udah sholat begini kok terus-terusan, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Ya saya jawab aja, kalau Allah nggak mau, terus ibu mau apa? Emang ibu mau maksa-maksa Allah? Saya bilang. Kalau emang ibu maksa Allah, terus Tuhannya siapa? Itu loh Pak, ternyata Pak. Jadi banyak yang aneh-aneh gitu loh. Ngakunya hamba Allah tapi maksa Allah untuk mewujudkan keinginan dia gitu loh. Dia nggak pernah berpikir harusnya yang benar itu kan karena kita hambanya. Harusnya fokus kita itu bagaimana mewujudkan keinginan Allah kan bukan keinginan dia kita kan. Kalau kita ngaku hambanya kan. Betul nggak Pak? Nah keinginan Allah tuh kalau dikasih masalah kamu minta tolong sama Allah supaya bergantung kepada Allah. Makanya masalah itu akan tidak terasa masalah. Karena fokus dia adalah ya Allah bagaimana supaya engkau menolong saya. Jadi fokusnya cuma ke Allah supaya nolong. Kalau belum selesai ya terserah engkau ya Allah. Engkau hak prerogatif engkau. Mau selesai sekarang boleh. Kapan-kapan juga boleh. Urusan Allah kan. Gitu Pak tadi. Oke baik Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas ya teorinya. Jadi saya harap Bapak Ibu. Sudahlah Pak Bu. Suka tidak suka itu kita hidup itu memang menjalani ujian-ujian kehidupan. Cuman tolong langkah-langkahnya harus sesuai dengan Al-Quran. Supaya mudah terselesaikan. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti aturan Allah nggak akan lama kok. Ngapain sih Allah melama-lamakan masalah? Allah juga ingin kita cepat meningkat ya Pak tadi ya?
Betul. Ya kan? Kalau Allah ingin cepat meningkat, harusnya Allah pun ingin secepatnya kita menyelesaikan masalah. Cuman karena kita memang selama ini sok tahu, merasa mampu, merasa bisa, akhirnya begini jadinya. Bahkan masalah kecil pun akan menjadi besar karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan itu. Kan sebenarnya simpel, Pak. Allah ngasih ujian hidup itu kan cuma satu tujuannya. Ingin tahu seberapa taat kita dalam menghormati izin Allah kan? Berarti pertanyaan saya, berarti ketika kita diberikan ujian tuh, harusnya kita fokus tetap taat kepada Allah atau fokus bagaimana supaya ujian itu selesai? Seharusnya fokus untuk taat kepada Allah. Betul, karena Allah janji barang siapa taat atau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Kan itu udah kunci, itu udah rumus. Jadi jalan keluar itu pasti akan datang ketika ibu sudah taat. Tapi orang lebih pusing dengan masalahnya ketimbang sikap dia kepada Allahnya. Benar nggak Pak Teddy? Coba saya mau nanya. Pak Teddy kalau dikasih hutang, Pak Teddy itu pusing sama hutangnya atau tetap taat kepada Allahnya? Pak Teddy lebih pusing yang mana itu biasanya? Pusing pada utang ya, mikirin debt collector datang. Nah, padahal Allah ngasih ujian itu untuk apa Pak? Untuk menguji ketaatan atau memikirkan hutangnya? Menguji ketaatan. Kalau Bapak Ibu tetap taat, Bapak Ibu tetap memohon kepada Allah, pasti hutangnya terselesaikan. Itu udah rumus Pak. Jadi tidak ada masalah yang besar ya kalau kita memang tetap taat kepada Allah ya. Ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah ini Pak Ke, kan tadi Pak Ke bilang tujuan Allah kan untuk meningkatkan, ada peningkatan dari si manusia. Berarti jangan kaget kalau kemudian ujian itu makin lama makin berat ya. Kan ada tuh jamaah juga sering, waduh Ustaz, makin lama makin tambah berat ya ujiannya ya. Gitu. Oke. Pertanyaan saya ke Pak Teddy, kalau ujian itu sesuai, kira-kira berat nggak Pak? Ya enggak ya. Jadi berat itu kan perasaan kita aja. Pertanyaan kedua, memang yang menyelesaikan siapa Pak? Allah. Oh, merasa berat karena merasa kita juga yang menyelesaikan. Bahkan balik lagi kita yang menyelesaikan. Balik ke situ lagi. Oke. Oh, yang menyelesaikan tetap Allah kok. Baik, silakan ada pertanyaan tuh Pak tadi kayaknya Pak. Coba. Silakan. Dari Pak Guntur, Ustadz mau tanya, boleh diulang langkah-langkahnya meminta Allah menyelesaikan masalah? Oke. Saya masih salah kaprah meminta Allah menyelesaikan masalah dengan batas waktu. Astagfirullah. Oke, satu ya Pak, tadi saya jelaskan. Semua masalah itu tetap datang dari Allah. Meskipun kadang-kadang ada kesalahan kita ya Pak ya, teguran dan lain-lain. Jadi Bapak pegang, semua masalah itu datang dari Allah. Toh kalau misalnya itu kesalahan kita pun, kalau saya tanya kepada Bapak juga nggak mau ingin punya masalah kan? Benar nggak Pak tadi? Nah berarti tetap harus atas izin Allah. Jadi semua masalah itu datang dari Allah. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa selama ini orang merasa bermasalah? Karena orang merasa bermasalah itu seakan-akan dia yang mau menyelesaikan. Padahal tadi di surat 10 ayat 107, Allah sudah bilang hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti bagaimana langkah pola berpikirnya dirubah. Yang selama ini bagaimana supaya masalah itu cepat selesai, dirubah bagaimana supaya Allah mau menyelesaikan. Jelas ya Pak ya? Langkah-langkahnya supaya Allah menyelesaikan, ternyata Allah berjanji di surat Al-Baqarah 153, iman, sabar, dan sholat. Tapi tidak cukup hanya iman, sabar, dan sholat saja. Karena Allah menolong berdasarkan wujud dari ikhtiar yang kita lakukan. Jelas Pak Guntur ya? Terus ikhtiarnya bagaimana? Ya yang sakit ya datang ke dokter. Yang hutang ya berusaha tetap ikhtiar untuk melunasi. Tapi dalam proses perjalanan itu, Bapak Ibu harus dalam hatinya tetap setel dalam diri kita bahwa kita tuh tidak punya daya dan upaya, tidak mampu kecuali Allah yang menolong. Jadi ikhtiarnya tetap, tapi sikap hatinya yang dirubah Pak. Ya, bukan merasa mampu dengan kemampuan kita, bukan. Kita merasa mampu itu karena kita yakin kalau kita menjalankan iman, sabar, sholat dengan benar, kita yakin Allah akan menolong kita. Gitu loh Pak. Supaya Allah cepat menolong, tanamkan dalam diri kita rasa tidak mampu, tapi ikhtiar tetap maksimal. Jadi yang saya rubah tuh hatinya ya Pak ya, kalau ikhtiarnya sama ya Pak ya. Cuman tetap ditambahkan iman, sabar, sholat yang benar itu loh Pak Teddy. Paham nih Pak Teddy ya? Pak ya? Nah, silahkan jalani saja. Kenapa? Karena lama dan tidak waktunya, cepat atau lama pun itu tergantung dari izin Allah. Tinggal pertanyaannya, apakah Bapak tuh pantas ditolong Allah atau tidak? Kan begitu kan Pak?
Saya mau nanya ke Pak Teddy. Kalau Pak Teddy ingin ditolong Allah, berarti yang merubah sikap tuh Allah atau kita, Pak? Ya, kita sebagai manusianya harus merubah. Makanya kita rubah sikap. Yang tadinya ingin bagaimana secepatnya masalah selesai, dirubah adalah bagaimana supaya Allah mau menolong masalah saya. Rubah sikap itu aja, Pak. Jadi akhirnya fokus kita ke ikhtiar, bukan ke masalah kapan selesainya gitu loh. Karena Allah sudah menyiapkan kok, tepat waktunya kapan selesai masalah tuh Allah sudah tahu kok. Yang penting kita sesuai tupoksinya aja. Sesuai dengan keinginan Allah saja. Udah di jalan yang lurus saja gitu loh. Oke, saya mau nanya Pak Teddy. Petunjuk itu apa sih Pak Teddy? Petunjuk itu? Petunjuk itu secara umum ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oke, petunjuk itu adalah sesuatu yang harus kita jalani kan Pak? Iya, kalau masalah mau selesai ya. Ya kan, namanya petunjuk itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Kalau tidak dijalankan, jadi petunjuk nggak Pak? Tidak. Nah, kebanyakan orang tuh ingin selesai, tapi tidak mau menjalani petunjuk. Gitu. Apa cirinya? Yaitu bagaimana kapan masalah saya selesai. Berarti kan itu tidak mengikuti Pak. Padahal yang harus benar itu adalah kapan Allah mau menolong masalah saya. Kan harusnya begitu. Ya. Saya yakin dengan kemampuan saya. Pemohon jadi pemaksa ya. Memohon jadi memaksa jadinya kan. Padahal kita berdoa itu kan mohon atau maksa. Namanya memohon berdoa itu kan memohon kan Pak? Mohon. Nah, mohon itu kira-kira boleh maksa nggak? Ya enggak lah, kurang ajar bener kan. Minta tapi maksa gitu ya. Kita aja marah ya kan. Ya Allah, kenapa masalah saya tidak selesai-selesai? Loh, ibu tuh maksa atau mohon? Nah, jelas nggak ini? Ya, jadi jangan jadi orang aneh ya. Masa bertahun-tahun nggak bisa-bisa Bu menyelesaikan masalah. Masalah begitu-begitu terus dan tetap Allah yang menyelesaikan kan, bukan kita kan? Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi diluruskan niatnya ya Bapak Ibu. Jelas Pak Guntur ya? Jadi caranya ternyata ikhtiarnya sama Pak. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu fokuskan tanda kutip memenuhi syaratnya iman sabar sholat. Terus yang kedua merasa tidak mampu di dalam menjalani ikhtiar itu. Tapi tetap ikhtiarnya. Tapi hati bapak ibu hanya Allah yang bisa nolong saya. Berarti saya ikhtiar itu supaya Allah mau menolong masalahnya. Jadi fokusnya bukan kepada penyelesaiannya. Fokusnya adalah bagaimana supaya Allah mau menolong gitu loh. Oke, silakan berarti ada pertanyaan lain? Itu kayaknya ada. Pertanyaan kedua. Bismillah, Ustadz, aku masih ngeyel. Kalau masalah itu adalah masalahku dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, akhirnya kan capek dan berulang terus. Bagaimana caranya? Nah, berarti mulai besok Ibu buat ini ya, di print ya Bu ya. Besok di print, ternyata hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Oh, lepaskanlah Terry. Jadi soalnya gini Bu, kalau nggak diingatkan nggak apa-apa, tapi minimal Ibu udah kesadaran ini udah bagus lah. Jadi Ibu kalau kata saya di print aja Bu, print ternyata hanya Allah, atau buka di print surat 10 ayat 107, di print surat Al-Baqarah 153. Jadi Ibu tuh selalu ingat, oh hanya Allah yang bisa menyelesaikan, oh hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ibu kayak gitu aja nanti. Jadi pas Ibu mau berikhtiar tuh, oh saya tuh ikhtiar hanya karena supaya saya dilihat Allah gitu loh. Ya Allah tolong saya ikhtiar gitu Bu. Jadi diawali dari memang memohon karena kita tidak mampu. Nanti kalau Ibu selalu terbiasa begitu, nanti enak Bu. Punya masalah, ya Allah ini gimana, saya kan nggak mampu. Nanti Allah yang bantu itu. Karena memang Allah janji Bu. Mintalah kepadaku. Coba buka surat Al-Baqarah 186 Pak. Itu ada poinnya yang harus kita kupas biar Bapak Ibu ikhtiarnya lebih enak lah. Silakan Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Oke. 186. Oke, langsung karena di situ kuncinya, Pak. Coba, di situ kan ada syaratnya tuh. Iya, bentar, langsung saya share aja. Silakan. Al-Baqarah 186. Ada poin-poin penting di situ soalnya. Lalu, oke. Ya. Silakan. Ya. Ini Bapak Ibu perhatikan. Jadi Allah berfirman,
Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi tetap ada syaratnya enggak, Pak? Iya. Kan Allah janji akan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi di sini ada syaratnya di bawahnya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Yaitu apa? Beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, saya mau nanya Pak tadi ya. Berarti kan salah satu syaratnya itu beriman ya Pak ya? Dan memenuhi perintahku ya. Berarti kan kayak tadi saya sudah jelaskan. Oke, saya mau nanya Pak tadi. Secara bahasa umum, iman itu apa sih? Iman itu apa Pak? Kan harus beriman tuh. Iman itu apa sih Pak? Yakin, percaya. Oke, secara apa? Arti itu ya. Cuman kalau saya perdalam, iman itu kan adalah sesuatu yang di luar logika kan Pak? Benar nggak? Betul. Jadi kalau kita bicara iman, itu tolak ukurnya dengan logika atau dengan keyakinan, Pak? Kalau bicara iman tentu kita harus melihatnya juga dengan alatnya juga alat iman ya. Iman, karena Bapak Ibu kalau ngomong iman pakai logika nggak akan ketemu gitu loh. Jelas nggak? Berarti kalau Bapak Ibu beriman, berarti semua masalah hidup tuh ada yang berat nggak kalau Allah yang menolong? Nggak ada yang berat. Secara logika? Berat banget. Padahal tadi saya bilang namanya kalau kita bicara iman itu adalah sesuatu yang di luar logika. Jangan coba-coba Ibu ketika bicara iman dilogikakan ya, hati-hati ya. Ngerti ini Bapak Ibu? Nah, jadi kalau bicara iman itu sudah di luar logika. Enggak mungkin Ustadz, jadi enggak Allah menolong kalau begitu? Ya enggak jadi, lepaskan enggak mungkin. Sudah. Apa pokoknya mungkin Bapak gitu Ibu kan? Ragu. Jadi kata kuncinya adalah kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan ayat-ayat Allah, Bapak Ibu memang harus beriman. Insya Allah pasti akan terselesaikan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu beriman di surat 64 ayat 11 Allah berjanji akan memberikan petunjuk. Petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Padahal kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, dari awal pun harusnya kita kalau beriman mudah-mudah saja kan Bapak Ibu ya, tinggal mau atau tidak kan? Benar nggak Pak tadi? Betul. Ya, makanya kalau kita bicara iman jangan dibenturkan dengan logika atau cara berpikir. Jadi kalau petunjuknya hanya Allah yang bisa menyelesaikan, ya sudah kita ikhtiar bagaimana supaya Allah menyelesaikan. Kan gitu aja. Oh, Allah tuh akan menolong, ya udah saya percaya bahwa Allah akan menolong. Kan gitu kan? Jadi sebenarnya nggak ada yang rumit Bapak dan Ibu. Cuman kebanyakan Bapak Ibu bicara iman tapi menggunakan nalar atau logika yang akan ketemu. Saya mau nanya. Kan di surat 29 ayat 2 itu Allah tuh berfirman bahwa manusia itu pasti akan diuji kan gitu ya. Apakah manusia dibiarkan saja mengaku dirinya beriman padahal belum Allah uji. Berarti kan tujuan Allah menguji itu kan untuk meningkatkan keimanan ya Pak tadi ya? Betul. Berarti ketika kita diuji itu menggunakan alat yang namanya logika atau iman? Harus dengan iman. Nah kalau pakai logika nyambung nggak Pak? Wah jadi nggak nyambung. Nggak karuan jadinya. Makanya logika kita itu dipakai ikhtiar supaya bagaimana Allah mau menolong masalah kita dan itu perlu beriman. Makanya larinya ke surat Al-Baqarah 153 tadi. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi balik lagi, tetap logika digunakan, tapi logika digunakan adalah digunakan untuk bagaimana caranya supaya Allah menolong. Bukan bagaimana solusinya. Di situ miss-nya biasanya. Paham ya Pak tadi ya dan yang lainnya? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan chat atau langsung di unmute. Oke. Nah, jadi jelas sambil nunggu Pak Oke, berarti di sini kenapa kemudian masalahnya tidak selesai-selesai? Itu tadi kan akhirnya merasa capek. Karena masih berusaha untuk menyelesaikan masalah ya Pak. Kayak fokusnya ke situ ya. Iya, padahal kan selesai tidak selesai kan itu tergantung Allah kan Pak. Ya kan? Atau saya mau nanya, orang beriman tuh capek nggak masalahnya nggak selesai-selesai? Ya enggak lah harusnya. Enggak, dia tetap yang dipegang janji. Karena poin utama buat orang beriman itu bukan terhadap masalah selesai tidak selesai Pak. Poin utama orang beriman itu adalah taat dan tidak taatnya. Jadi kalau orang beriman itu arahnya pada ketaatan, bukan pada solusi masalah. Selesai. Karena kalau dia taat pasti
masalahnya akan terselesaikan. Itu untuk orang-orang yang beriman, gitu loh Pak. Cuman di situ aja, cuman di mindset pola berpikir aja yang harus dirubah-rubah gitu loh. Cuman kan selama ini memang pola berpikir kita selama ini kan memang diajari banyak yang salah ya Pak ya. Punya masalah, bagaimana supaya sepanjang itu tidak, itu memang proses. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merubah pola berpikir itu, mau sampai kapan? Karena Allah udah bilang, udah wanti-wanti masalah itu sebenarnya bukan masalah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman pasti diberi petunjuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Tuh. Apa tolak ukurnya? Bahwa apa tolak ukurnya bahwa sholat dan sabar kita sudah Allah terima? Tolak ukurnya gampang. Ibu tenang hatinya di dalam menjalani masalah hidup. Gitu aja. Kalau tenang tuh berarti pertolongan Allah bukan Pak? Wah iyalah rasa tenang ya. Anggaplah masalah Bapak tadi nggak selesai-selesai tapi hati tenang. Masalah nggak Pak? Udah nggak jadi masalah, orang hati udah tenang. Yang bikin nggak jadi masalah kan hati nggak tenang ini kan. Pak Teddy itu ingin cari selesai masalah tuh pengen cari hati tenang. Ingin cari hati tenang. Kalau dia begini ingin cari hati tenang dan masalah selesai, Ustaz, kayak gitu. Nah kalau hati tenang otomatis masalah selesai Pak. Itu udah janji Pak. Itu dia janji Allah kayak gitu ya. Cuman kalau Bapak Ibu dalam menjalin masalah hati tidak tenang, berarti kan sama saja tidak yakin sama Allah kan? Kira-kira kalau orang menjalani masalah tidak tenang itu akhlaknya kepada Allah baik atau tidak Pak? Otomatis drop. Nah, enggak akhlaknya baik enggak kepada Allah? Jadi nggak baik gitu ya. Kayak nah, padahal tujuan Allah ngasih ujian itu kan yang kedua adalah untuk meningkatkan akhlak yang mulia kan Pak? Betul. Kan kita diberi ujian itu kan Allah lihat akhlak kita dalam menjalani ujian. Bukan masalah selesai tidak selesainya loh. Allah nguji kita, itu kan Allah ingin melihat akhlak kita. Apakah ketika kita diuji itu kita tetap tenang, tidak pusing, atau kita tetap pusing gitu loh. Makanya tolak ukur kita belajar ilmu agama itu ketika kita diuji oleh Allah, itu poinnya. Gitu. Biasanya pada saat kita diuji kan, makin berat ujiannya kita rasa, sholat makin gak karuan, sabarnya makin gak ada, makin baper gitu, imannya makin drop kan gitu ya. Padahal ujian itu untuk meningkatkan keimanan, bukan untuk mengedropkan keimanan kan? Kebalik-balik selama ini. Ya kan? Udah, pokoknya Bapak Ibu yakin menjalani aja. Lo nggak yakin juga tetap harus dijalani kan Pak? Cuman bagi yang yakin punya minimal, kita punya kesempatan untuk secepatnya terselesaikan gitu loh. Rugi Pak, nggak yakin dong tetap Allah juga maha pengasih penyayang. Kok Bapak Ibu mau yakin tetap maha penolong. Tidak yakin pun tetap maha penolong. Kan begitu kan? Oke, mungkin Pak tadi itu saja. Ada pertanyaan lagi? Coba ya? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, yang ingin diskusi? Ini sudah banyak senior-senior di sini, senior-senior pengajian kita Pak, yang maha senior. Yang maha senior, silakan. Pokoknya prinsipnya, silakan. Pokoknya prinsipnya Bapak dan Ibu ya, apapun yang Bapak Ibu pelajari ya. Oke. Oh Pak Guntur nggak bisa di-unmute. Coba saya bantu ya. Oke, coba saya bantu unmute Pak Guntur. Sebentar. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Guntur. Coba Pak Guntur, saya bantu unmute dulu. Hilang Pak Gunturnya. Oke. Ya udah coba pertanyaan dulu aja. Oke, sambil menunggu Pak Guntur, coba ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu silakan di unmute sendiri. Ada di chat ya? Oke. Saya sering ragu dengan diterimanya ibadah kita karena kondisi hati yang masih sering on off. Bagaimana ini ya? Oke, hati-hati ya Bu ya. Ragu itu kan sebenarnya Ibu ragu dan tidak karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Dan yang menilai ibadah kita diterima dan tidak diterima kan Allah ya. Sudahlah, karena kita tidak tahu dan rumusnya Allah sesuai praduga prasangka hambanya, kita yakin saja bahwa Allah menerima ibadah kita sambil terus kita memperbaiki istiqomah untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena kalau kena gitu nanti takutnya ya udah Ibu nggak yakin diterima ya itu yang terjadi nanti. Gitu. Padahal syaratnya ibadah kita diterima itu apa Pak tadi?
Yakin. Yakin dan apa? Ikhlas. Ikhlas. Nah, Hanya karena sudah, Allah. karena Allah saja. Ibu melakukan ya udah, ya Allah ini saya ingin sholat sebaik mungkin hanya menjalankan perintahmu. Ya udah jalan aja. Nggak usah bingung nanti apakah diterima tidak. Wong di pikiran aja itu bukan urusan kita kok. Kan diterima tidak diterima kan itu urusan Allah kan Pak, Bu. Iya. Emang kita bisa mantau ini saya terima atau enggak? Kan nggak bisa. Udah itu biarkan itu urusan Allah. Tugas kita adalah yakin dan ikhlas di dalam Ikhlas. menjalani setiap ibadah yang dilakukan. Itu aja Bu, ya. Biar nggak terjebak gitu loh. Oke, ada lagi? Pak Guntur sudah di-unmute, silakan Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Guntur. Ya, saya melanjutkan tadi yang saya di chat pertanyaan saya karena gini, kalau kita lagi banyak masalah kan bingung. Jadi kalau kita kayak minta kepada Allah tuh kayak minta kepada orang. Jadi gini, ya Allah mohon selesaikan masalah saya di akhir bulan Juli. Kayak gitu ya Ustaz. Oke. Gitu kan. Tadi kan sempat dijawab, cuman saya sambil bolak-balik. Nah, karena kan mungkin karena ini, kalau saya karena ilmunya masih belajar, jadi saya kayak pengen segera ya Allah segera selesaikan masalah saya. Jadi kayak ngasih deadline kepada Allah. Oke, betul. Itu kan kalau karena kalut kan, jadi kalut. Masalah bertubi-tubi nggak selesai gitu, Ustaz. Oke, tapi sebenarnya kalau Bapak perhatikan, Bapak kan pernah ya, misalnya deadline Juli, toh ujung-ujungnya molor Agustus September juga nggak ada masalah kan Pak? Tetap dijalani kan Pak? Harus dijalani. Pernah nggak? Iya, maksudnya pernah nggak mengalami itu? Kan sama kan Pak? Sama. Nah, kalau saran saya Pak, saran saya mendingan gini, doanya kalau saya tuh kepada Allah gini, ya Allah berikan saya keputusan yang terbaik. Gitu aja Pak. Mohon kepada Allah yang terbaik aja. Jadi mau selesai Juli, selesai Agustus, atau malah selesai Juni, atau Mei lebih cepat pun itu yang terbaik gitu loh Pak. Kan Allah tahu kok sebenarnya. Nah tadi saya bilang, kalau doa Bapak dikabulkan, kira-kira sesuai nggak dengan yang Bapak inginkan? Kan Bapak misalnya bilang ingin bulan Juli gitu ya. Kalau doa Bapak dikabulkan, sesuai nggak dengan yang diinginkan? Kalau doa Bapak dikabulkan. Nah tadi syaratnya doa dikabulkan apa Pak tadi Pak? Beriman dan hanya menjalankan perintah Allah. Surat Al-Baqarah 186. Nah itu dikejar aja Pak. Jadi ngomongnya gini, ya Allah mohon yang terbaik sesuai perintahmu di dalam surat Al-Baqarah 186. Kalau Bapak beriman, iya, Bapak jalanin aja gitu. Karena Allah pasti memenuhi janjinya kok. Cuman masalahnya Allah memenuhi janjinya itu tergantung keyakinan Bapak gitu. Kalau Bapak kalut itu yakin nggak Pak kira-kira? Sedang tidak yakin. Nah, padahal harusnya kira-kira yakin. Boleh nggak? Nah, itu aja gitu loh. Iya. Karena kan pada saat mencoba itu kok gagal lagi terus masalahnya datang lagi nggak selesai. Baik, saya mau nanya ke Pak Guntur. Tadi tujuan Allah ngasih ujian tuh supaya Bapak semakin taat atau berpikir tentang masalahnya? Semakin taat. Nah, kalau Pak Guntur buktikan aja nanti. Ada masalah tetap taat, tapi ikhtiar tetap ya Pak ya. Tapi hati Bapak tuh taat gitu loh. Pasti akan mudah. Coba Bapak paksa lah. Masa bertahun-tahun galau terus Pak? Masalah pasti datang lagi kan? Iya. Coba. Kalau saya pada saat ngikut ini, ngikut kajian, taat begitu besok, ya Allah kembali lagi saya. Up and down. Oke, gini. Kemarin ada Pak Guru menyampaikan gini Pak Guntur. Namanya ilmu tukang jahit ya. Saya mau nanya nih. Sekarang ini Pak Guntur posisinya tukang jahit atau bukan? Sekarang. Bukan. Terus tiba-tiba ada orang ngasih supaya ngejahit. Pusing nggak Pak? Pusing. Oh nggak bisa kan? Gimana nggak? Yeah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Supaya Pak Guntur bisa jadi tukang jahit, berarti yang pertama dilakukan apa Pak? Belajar. Ya udah. Niat dulu kan? Iya. Saya ingin jadi tukang jahit. Benar nggak? Terus langkah berikutnya apa Pak? Langkah berikutnya? Belajar ke tukang jahit. Belajar kan betul kan? Yeah. Belajar terus trial error kan gitu kan? Misalnya ngejahit kaos kaki jadi sarung tangan, misalnya kan nggak apa-apa, trial error kan, benar nggak? Iya betul. Nah sampai pada titik Pak Guntur menjadi ahli, betul nggak? Iya. Akhirnya dari skill jahit itu Pak Guntur misalnya dapat penghasilan, dapat uang. Berarti nanti rutinitas yang Pak Guntur lakukan apa? Kalau setelah menjadi tukang jahit? Menjahit. Ya menjahit kan, begitu kan?
Iya. Jadi menjahit itu langsung bisa atau diawali dari keinginan, proses, atau langsung bisa? Dari keinginan, proses, baru bisa. Nah, sekarang sama. Ya Allah, saya ingin jadi tukang taat. Ya, berarti harus dari keinginan dulu dong, Pak. Benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau Allah ingin membuat Pak Guntur taat itu, membuat kejadian yang sesuai dengan keinginan Pak Guntur atau tidak sesuai kalau ingin membuat Pak Guntur taat? Tidak sesuai. Wah, benar kan? Awal-awal latihannya berat nggak Pak awal-awal? Belum berat bisa. Banget. Berat nah, banget. Tapi kalau terus dijalani, kira-kira harusnya jadi ahli nggak? Iya, jadi biasa, gampang. Nah, akhirnya taat itu jadi mudah atau nggak harusnya? Mudah. Nah itu Pak maksudnya. Niatkan saya ingin taat. Namanya orang taat itu pasti dikasih kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau sesuai ya gimana mau latihan taat Pak? Oh iya. Taatnya kan pasti gampang. Jelas Pak Guntur ini? Jadi semua itu pasti ada prosesnya. Tinggal kita mau merubah nggak keinginan kita. Yang tadinya nggak bisa jahit menjadi bisa menjahit. Yang tadinya sulit taat menjadi taat. Semua perlu prosesnya. Jelas Pak Guntur ya? Jelas. Baik. Jadi mau dinaikkan jadi tukang jahit sekarang. Terima kasih Ustaz. Ya, oke ya. Oke, jelas. Silakan Pak. Tadi ada lagi pertanyaan? Ada dari Bu Titi tadi angkat tangannya. Silakan Bu Titi, sudah saya coba unmute. Bu Titi nggak mau dia coba. Coba Bu Titi unmute sendiri Bu. Udah. Oke, silakan Bu Titi. Ya, silakan Bu. Tutup lagi. Oke. Bu Titi, baik, silakan tekan tanda mic-nya. Nah, sudah, silakan. Oh ya, silakan. Sudah, Pak. Atau yang silakan, chat nggak apa-apa. Kalau nggak yang chat juga ada. Ya silakan Bu. Halo. Ya Bu, silakan. Agak keras sedikit suaranya Bu. Pak, saya kan sering dengerin ceramahnya Pak Oke. Ya. Jadi sekarang saya nggak berani berdoa itu. Nggak boleh. Oh. Jangan Bu. Doanya itu minta yang terbaik dari Allah buat saya. Oh benar itu, udah benar. Ya. Tapi dengar statement dari beberapa ustadz gitu, Allah itu kalau kita minta sementara kita mintanya itu yang terbaik dari Allah buat saya gitu. Bagaimana? Oke, kalau Ibu ingin seperti itu, nggak apa-apa. Misalnya, ya Allah saya pengen punya rumah, misalnya gitu ya. Tapi Ibu niatnya diluruskan. Coba saya mau nanya Pak Teddy, syarat doa dikabulkan tuh harus apa tadi? Pertama yakin, yang kedua ikhlas. Hanya karena Allah. Jadi Ibu tetap ya doanya, ya Allah, saya ingin meminta rumah, tapi dalam rangka hanya menjalankan perintah-Mu, gitu. Ditambahin itu aja Bu. Silakan kalau mau doa spesifik juga nggak masalah. Tapi kalau nggak dikabulkan nggak usah kecewa ya Bu ya, karena pasti itu yang terbaik juga gitu loh Bu. Gitu aja Bu ya. Jadi diluruskan niatnya. Iya, diluruskan niat ya Pak ya. Silakan doa misalnya, tolong ya Allah jadikan anak saya menjadi soleh dalam rangka menjalankan perintah-Mu, karena Allah pun ingin anaknya jadi soleh gitu loh. Iya. Karena paham ya? Pak, anak saya semenjak sering dengar ceramah Pak Oke itu, dia kan rencana masuk perguruan tinggi. Misalnya rencana mau ke ITB, tapi dia nggak. Sekarang tuh bilangnya, ya Allah saya minta yang terbaik dari-Mu untuk saya gitu. Jadi kadang kalau seperti itu gimana ya Pak ya? Lo bagus dong. Nanti diatur Allah Bu. Oh baik. Nanti diatur Allah. Justru kalau gitu mengikuti Allah. Cuman kan tadi Ibu permintanya gimana kalau misalnya kita minta fisik ya nggak apa-apa. Tapi luruskan niatnya jadi ikhlas gitu. Saya ngasih pilihan aja. Nggak masalah Bu. Oh sudah terjawab. Ya udah Pak Firman. Kan nanti Allah yang ngatur juga. Udah diluruskan niatnya aja. Ya Allah misalnya saya ingin pindah pekerjaan. Ingin yang lebih baik menurut saya. Tapi saya hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu. Nanti Allah yang bimbing nanti. Kan berarti kita mau diatur sama Allah Bu kalau gitu kan. Baik. Gitu. Nggak apa-apa Bu, udah pas. Oke, ada lagi Pak tadi? Oh silakan Mas Hafiz silakan. Pak Hafiz silakan. Bisa unmute sendiri, tekan tanda mic-nya dihilangkan atau saya coba bantu. Terakhir tuh kita ketemu di tebing tinggi ya Pak Hafiz ya? Atau di mana tuh? Di Medan ya? Coba, ya silakan Pak Hafiz. Ya silakan Pak, sudah unmute. Ya, oke.
Ya, silakan yang Pak di Hafiz. tebing tinggi dulu Pak Uke. Oh iya, saya ya, sama Pak Alex ya. Jadi Pak Uke gini, boleh nggak kita, kan ini kan memang masalah kemarin kan turun naik nih masalahnya, betul, kan gitu kan. Kadang dapat kadang enggak. Jadi seperti kata yang dibilang Bapak tadi, boleh nggak ya Allah, ini sudah bukan kita ngapain, memang keputusan tetap sama Allah nih Pak, kan gitu kan. Betul. Boleh nggak kita bilang ya Allah, ini sudah terlalu lama, hutang saya belum selesai. Boleh nggak ya Allah, gimana ya cara lain lagi ya Allah supaya ini bisa selesai segera gitu, boleh nggak kita minta sama Allah gitu Pak? Baik, boleh aja bebas. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya akan mohonnya gini. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan di dalam menjalani masalah ini. Kalau saya itu, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya hutang cepat lunas, kalau Bapak tidak bahagia, mau? Enggak juga. Kalau saya doanya ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan di dalam menjalani cobaan ini. Kalau bahagia selesai dong, Pak. Ya, semakin kemari sih memang makin tenang sih, Pak. Makin tenang, makin nggak perlu dipikirin. Kemarin kan yang nanya saya bilang gini, saya bilang ya utang itu dunia akhirat, insya Allah saya selesaikan. Saya bilang ya pokoknya doakan saya selesai, saya cepat gitu. Cuma kan kembali lagi kita kan cerita logika lagi nih Pak, gitu kan. Iya, nggak apa-apa Pak Hafiz. Pak Hafiz cuma perlu ngaji aja, nanti WA saya, telepon saya nggak masalah kok. Nggak masalah ya Pak Uke ya. Nggak masalah. Jadi doanya kalau saya jadi Pak Hafiz, saya akan doa ya Allah tolong berikan saya kebahagiaan di dalam menjalani ujian sakit, ujian hutang ini supaya tetap bahagia. Gitu aja. Sampai sekarang sih alhamdulillah nggak terlalu dipikirin sih, dan memang yang utang-utang nggak terlalu, ya paling dia kapan gitu. Saya bilang saya baru ada uang sekian gitu sih. Iya. Yang penting itu bahagianya Pak, awas jangan menjalani dan tidak bahagia kan rugi 2 kali Pak. Ya, sudah mumet sama hutang tapi tetap pusing kan gimana? Benar. Padahal hidup terus berjalan ya Pak ya. Ya, tapi tetap nggak masalah ya Pak, kita minta selesai ini kapan. Silakan ya. Tapi kotak kuncinya dikunci tetap supaya saya tetap bahagia gitu. Bahagia ya. Ya buat apa kan Bapak kalau menjalani tapi tidak bahagia kan? Benar. Jadi masalah juga. Oh, masalah itu karena tidak bahagia, Pak. Iya kan? Ya, oke. Ya, sampai ketemu lagi ya di tebing tinggi ya. Mari. Waalaikumsalam. Silakan. Jamaah yang ingin bertanya silakan dilanjutkan di unmute atau raise hand juga boleh, nanti saya coba buka. Kalau tidak ada mungkin Pak Teddy saya segitu dulu ya, Bapak Ibu mungkin udah jelas ya. Jadi marilah kita luruskan niat kita di dalam proses menjalani kehidupan ya. Karena yang terpenting itu bukan hasilnya. Yang terpenting itu adalah proses di dalam menjalani permasalahan itu. Apakah kita termasuk hamba yang taat atau tidak gitu loh. Kalau taat kita termasuk beriman, kalau tidak taat kita termasuk orang yang dusta, itu masalahnya. Kan di surat Al-Baqarah selama ini kita lebih khawatir ini ya, yang kita pikirkan kan masalahnya kan. Betul. Nggak selesai. Kita utang nggak selesai ya Pak Hafiz ya. Padahal benar. Padahal yang kita fokuskan itu sikap dan akhlak kita gitu loh. Hati-hati loh Pak, yang terjebak tuh karena banyak orang terjebak, mereka lebih pusing dengan masalahnya tapi mereka tidak pusing dengan akhlak dia kepada Allah. Ya benar, adabnya nggak diperbaiki ya. Nah, padahal kan Rasul diturunkan ke muka bumi ini kan untuk menyempurnakan akhlak. Berarti tujuannya ujian apapun kan kepada akhlak, Pak. Ya, benar. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Jelas. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena saya lagi di luar ini kebetulan ya. Kopi. Mungkin kalau seperti itu saja Pak Teddy ya. Baik, mohon kita maaf. tutup. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, prinsipnya ayolah. Ilmu itu sudah banyak, kajian itu banyak. Tapi yang terpenting itu Bapak Ibu praktek menjalaninya sehingga di dalam menjalani ujian goalnya itu Bapak Ibu tetap bahagia meskipun kondisi itu tidak sesuai dengan Bapak Ibu inginkan gitu loh. Ya, sama-sama ya. Baik ya, makasih. Ada teman-teman SMA saya juga yang mulai ikutan ya. Ibu Raminawati dari Garut, Pak Budiman, teman saya yang dulu ngajak ridho Allah juga di Jepang, selalu setia. Padahal tadi saya minta Pak Budiman aja yang isi. Wah, nggak bisa katanya. Pak Teddy, terima kasih bantu saya juga. Oke, ada beberapa jamaah saya juga mungkin dari luar. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ya, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebagai penutup kajian pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Yang fadilahnya akan kita sampaikan sama-sama nanti, dan
surat Al-Fatihah yang ketiga. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing, sesuai dengan saran dari nasihat dari guru kita Bapak Antono. Mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum hayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikatullah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawira Hartono beserta keluarganya dan guru-guru kami yang lainnya. Kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami. Kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing. Ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya. Ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah. Kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing. Istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami yang hadir di pengajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak, Ibu, silahkan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Ya Allah, ya Rahman. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, peserta kajian online pada malam hari ini bersama Ustadz Oke Setiawan, kami atas nama penyelenggara, co-host dan host, termasuk juga Ustadz Oke, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya pada saat penyampaian tadi ada yang salah terucap. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bud, silakan ditutup roomnya.